Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Makfira Aulia dengan NIM 2414010166. Di sini saya akan menjelaskan tentang surah An-Nisa ayat 97 sampai 100. Pertama, mari kita membaca ayatnya terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustad'afina fil ard qalu alam takun aradullahi wasi'atan fatuhajiru fiha faulaika ma'wahum jahannam wasa'at masira illal mustad'afina minar rijali والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما. Di sini ayat ini berarti sesungguhnya orang-orang yang dicabut nyawanya oleh malaikat dalam keadaan menzalimi dirinya, malaikat bertanya, "Bagaimana kamu ini?" Mereka menjawab, "Kami adalah orang-orang yang tertindas di bumi." Malaikat bertanya, "Bukankah bumi Allah itu luas sehingga kamu dapat berhijrah di sana?" Maka tempat mereka itu neraka jahanam dan itu seburuk-buruk tempat kembali. Kecuali mereka yang tertindas dari kalangan laki-laki, perempuan, dan anak-anak yang tidak berdaya dan tidak mengetahui jalan untuk berhijrah. Mereka itu mudah-mudahan Allah memaafkannya. Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Siapa yang berhijrah di jalan Allah, niscaya akan mendapatkan di bumi ini tempat hijrah yang banyak dan kelapangan, rezeki dan hidup. Siapa yang keluar dari rumahnya untuk berhijrah karena Allah dan Rasulnya, kemudian meninggal sebelum sampai ke tempat tujuan, sungguh pahalanya telah ditetapkan di sisi Allah. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Selanjutnya yaitu Asbabun Nuzul dari An-Nisa ayat 97 sampai 100. Asbabun Nuzul surah An-Nisa ayat 97 sampai 100 ini berkaitan dengan keadaan sebagian kaum muslim yang masih tinggal di Mekkah setelah perintah hijriah ke Madinah. Selanjutnya Asbabun Nuzul dari ayat surah An-Nisa ini ayat 97 sampai 100, yaitu tentang berkaitan dengan keadaan sebagian kaum muslim yang masih tinggal di Mekkah setelah perintah hijrah ke Madinah. Padahal mereka memiliki kemampuan untuk berpindah. Mereka tetap berada di tengah tekanan dan kekuasaan kaum musyrik, sehingga tidak dapat menjalankan ajaran Islam secara sempurna. Bahkan
Sebagian di antara mereka terlibat bersama kaum Quraisy dalam peperangan melawan kaum Muslim. Menurut riwayat para musafir, ketika mereka meninggal dunia, para malaikat mencela mereka dengan pertanyaan tentang keadaan mereka. Mereka beralasan bahwa mereka adalah orang-orang yang tertindas dan lemah di negeri tersebut. Namun, para malaikat menjawab bahwa bumi Allah sangat luas, sehingga mereka seharusnya dapat berhijrah ke tempat lain demi menjaga keimanan dan menjalankan agama dengan lebih bebas. Karena itulah ayat 97 ini turun sebagai teguran keras bagi orang-orang yang mampu berhijrah tetapi memilih tetap tinggal dalam keadaan yang membahayakan agama mereka. Selanjutnya pada ayat 98 dan 99, Allah memberikan pengecualian bagi golongan yang benar-benar tidak memiliki kemampuan untuk berhijrah, seperti laki-laki, perempuan, dan anak-anak yang lemah, yang tidak mempunyai daya maupun petunjuk untuk keluar dari kondisi tersebut. Kepada mereka, Allah memberikan harapan ampunan karena keterbatasan yang mereka miliki. Kemudian, pada ayat 100, Allah menjelaskan keutamaan hijrah di jalannya, yaitu bahwa siapapun yang meninggalkan tempat yang mengancam keimanannya demi mencari keridhaan Allah, Allah akan memperoleh tempat yang luas dan rezeki yang banyak. Bahkan jika seseorang meninggal dunia dalam perjalanan hijrah sebelum sampai ke tujuannya, maka pahala hijriah tetap dijamin oleh Allah. Dengan demikian, asbabun nuzul ayat ini menegaskan pentingnya menjaga iman, keberanian untuk meninggalkan lingkungan yang merusak agama, serta kasih sayang Allah kepada hambanya yang benar-benar tidak mampu. Selanjutnya, nilai-nilai kependidikan yang terkandung dalam surah ini. Nilai-nilai kependidikan dalam surah An-Nisa ayat 97 sampai 100 ini, yang pertama yaitu ada nilai tanggung jawab terhadap diri dan agama. Yaitu ayat ini mengajarkan bahwa setiap individu memiliki tanggung jawab untuk menjaga keimanan dan menjalankan ajaran agama dengan sebaik-baiknya. Orang-orang yang mampu berhijrah tetapi tetap tinggal di tempat yang mengancam keimanannya mendapat teguran dari Allah. Dalam konteks pendidikan, nilai ini menanamkan kesadaran bahwa setiap peserta didik harus bertanggung jawab terhadap perkembangan dirinya, baik dalam aspek ilmu, akhlak, maupun spiritual. Seseorang harus berusaha mencari lingkungan yang mendukung pertumbuhan karakter dan keimanan. Yang kedua, ada itu nilai keberanian dan semangat berkorban. Hijrah merupakan bentuk keberanian untuk meninggalkan kenyamanan demi tujuan yang lebih baik. Perpindahan dari suatu tempat ke tempat lain demi menjaga agama menunjukkan adanya pengorbanan besar. Dalam pendidikan, nilai ini penting untuk membentuk pribadi yang berani menghadapi tantangan, tidak takut terhadap perubahan, dan siap berjuang demi mencapai cita-cita serta kebaikan yang lebih besar. Yang selanjutnya ada itu nilai ikhtiar dan pantang menyerah. Surat ini menegaskan bahwa manusia harus berusaha mencari jalan keluar dari kesulitan yang dihadapinya. Tidak cukup hanya mengeluh atau menyerah pada keadaan. Dalam pendidikan, peserta didik diajarkan untuk selalu berikhtiar, belajar dengan sungguh-sungguh, dan tidak mudah menyerah ketika menghadapi hambatan dalam proses belajar maupun kehidupan. Yang selanjutnya ada itu nilai keadilan dan empati. Allah memberikan pengecualian kepada orang-orang yang benar-benar lemah, seperti perempuan, anak-anak, dan mereka yang tidak memiliki untuk berhijrah. Hal ini menunjukkan adanya keadilan dan kasih sayang dalam Islam. Dalam dunia pendidikan, nilai ini mengajarkan pentingnya memperlakukan setiap peserta didik sesuai dengan kondisi dan kemampuannya, serta menumbuhkan rasa empati terhadap mereka yang memiliki keterbatasan. Selanjutnya, ada nilai optimisme dan harapan kepada Allah. Allah menjanjikan pahala dan pertolongan bagi siapa yang berusaha berhijrah di jalannya.
Bahkan jika meninggal sebelum mencapai tujuan, ia mengajarkan bahwa setiap usaha yang dilakukan dengan niat baik akan bernilai di sisi Allah. Dalam pendidikan, nilai ini penting untuk menanamkan semangat optimisme, keyakinan bahwa setiap usaha tidak akan sia-sia, dan dorongan untuk terus memperbaiki diri. Yang terakhir yaitu ada nilai pendidikan akhlak dan keteguhan prinsip. Ayat ini juga mengajarkan pentingnya mempertahankan prinsip dan keyakinan meskipun berada dalam tekanan lingkungan. Serta didik perlu dibentuk agar mempunyai akhlak yang kuat, tidak mudah terpengaruh oleh lingkungan negatif, serta mampu menjaga identitas dan nilai-nilai kebaikan dalam kehidupan sehari-hari. Sekian penjelasan dari asbabun nuzul dan nilai kependidikan yang terkandung dalam surah An-Nisa ayat 97 hingga 100. Semoga uraian ini dapat menambah pemahaman serta menjadi bahan refleksi dalam menerapkan nilai-nilai pendidikan Islam dalam kehidupan sehari-hari. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.